Selamat pagi Smart People, rangkuman berita ekonomi dan bisnis hadir menjadi pelengkap referensi informasi Anda. Kita jelang Quarter News selengkapnya. Halo Smart People, Quarter News edisi Senin 19 April 2021 kembali hadir. Menemani aktivitas Anda tentunya dengan menghadirkan beragam informasi ekonomi dan bisnis. Bersama dengan analis serta praktisi keuangan terpercaya. Siaran ini akan kami tayangkan secara live di Instagram @FirstStateFuturesOfficial. Bersama saya, Wenda Kertajanggi, inilah Quarter News selengkapnya. Investor dan pelaku pasar sedang mencermati kondisi ekonomi Amerika. Recovery ekonomi Amerika Serikat yang lebih cepat yang dipicu oleh stimulus fiskal besar-besaran dan kebijakan moneter yang longgar serta penurunan tajam tahun ini dalam kasus virus corona baru. Peningkatan permintaan akan beragam barang dan jasa di saat pasokannya berkurang menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah Amerika Serikat. Hal itu mengakibatkan harga konsumen naik pada bulan Maret untuk bulan keempat berturut-turut dan laju inflasi mencapai level tertinggi dalam 2,5 tahun. Laju inflasi ini melonjak dan berada di level 2,6%, jauh lebih tinggi dari target inflasi The Fed yang mematok di level 2%. Tingkat inflasi tahunan Amerika diperkirakan akan terus melonjak dalam beberapa bulan mendatang dan diperkirakan oleh banyak pengamat ekonomi akan tembus di level 3%. Hal ini bisa memberikan lebih banyak tekanan pada Federal Reserve untuk berubah kebijakan moneter dari akomodatif atau longgar menuju kebijakan moneter yang lebih ketat. Untuk mengulas lebih detail mengenai hal tersebut, saat ini kita sudah tersambung dengan analis dari PT First State Futures, Bapak Bobby. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo Pak Bobby. Halo. Baik, langsung beralih ke pertanyaan pertama. Iya. Melihat gambaran dari laporan ekonomi Amerika tersebut, bagaimana menurut Pak Bobby? Ya, yang pertama dolar telah kehilangan sedikit kekuatannya sejalan dengan penurunan hasil obligasi Amerika Serikat. Karena The Fed telah mempertahankan sikap dovish-nya, yaitu pengurangan suku bunga, pelemahan dolar saat ini sebagai fase koreksi dari tren bullish-nya, yang artinya secara global optimisme ekonomi Amerika masih sangat baik. Baik. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, apakah The Fed akan merubah kebijakan moneter dari akomodatif atau longgar menuju ke kebijakan moneter yang lebih ketat, Pak? The Fed telah berulang kali berjanji untuk mempertahankan suku bunga rendah, yang telah membantu menstabilkan obligasi Amerika Serikat. Meskipun beberapa investor tetap khawatir bahwa The Fed dapat mengubah pandangannya pada tahun 2021, jika pembacaan inflasi naik jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Tapi sampai saat ini The Fed masih mempertahankan suku bunga rendahnya. Baik, pembicaraan tentang tarif pajak perusahaan global minimum dan kenaikan tarif pajak perusahaan di Amerika Serikat dalam beberapa minggu terakhir menjadi fokus investor dan juga pelaku pasar global. Ini yang menjadi salah satu faktor para manajer investasi meningkatkan alokasi kas mereka dengan melepas portofolio sahamnya. Hal ini membuat ekuitas rentan terhadap kemunduran atau memperburuk prospek ekuitas. Nah, ini bagaimana menurut Pak Bobby? Menurut saya hal itu tentunya tidak mempengaruhi prospek ekuitas. Pada perekonomian yang sudah maju, ada kesempatan untuk mendapatkan kembali sejumlah pendapatan yang terkikis selama masa pandemi. Dengan langkah ini, baik melalui pendapatan pajak perusahaan dan juga pajak lain seperti pajak pendapatan perorangan atau menutup celah pendapatan kapital, pajak properti, pajak warisan. Jadi ada banyak opsi yang tersedia bagi pembuat kebijakan. Saya rasa begitu. Baik, berita selanjutnya kita menuju ke Wall Street. Lagi dan lagi kinerja indeks saham Amerika sangat cemerlang. Dow Jones mencatat level tertinggi di 33.762 dan S&P 500 break high di level 4.141. Sebagian besar analis dunia mengatakan pasar saham Amerika Serikat berada di tren bullish tahap akhir
Tadi bagaimana menurut Pak Bobi? Apakah trend bullish ini masih akan berlanjut ataukah akan terjadi koreksi, Pak? Kita berkaca dari beberapa fundamental yang ada dan juga teknikal. Saat ini indeks dolar masih berada pada trend bullish. Jadi pelemahan dolar yang terjadi saat ini itu adalah fase koreksi sebelum dia melanjutkan tren bullishnya. Baik, lalu apa saham yang direkomendasi bagi para investor dan pelaku pasar untuk minggu ini, Pak Bobi? Oke, pagi ini saya melihat ada beberapa potensi yang cukup bagus untuk saham-saham bagi para investor. Salah satunya adalah Boeing. Boeing berpotensi memiliki kenaikan sampai di level 315. Kemudian Citigroup yang memiliki potensi sampai di level 88. Kemudian AIG berpotensi melanjutkan kenaikannya sampai 57. Chevron juga sangat bagus saat ini, memasuki area buy dan memiliki kenaikan sampai di level 123. Kemudian Exxon yang berpotensi naik sampai di level 70, Johnson & Johnson sampai dengan level 182, yang terakhir ada Tesla. Tesla kita tahu dari segi teknikal dia ada di supportnya ada di level 703 dan masih berpeluang naik sampai di level 1060. Baik. Itu beberapa saham yang saya lihat cukup bagus untuk bagi pelaku pasar minggu ini. Baik, seminggu terakhir harga minyak mentah dunia lepas dari tekanan. Harga minyak mentah dunia naik 5% dan apakah kondisi ini akan berlangsung lama, Pak? Ya, melihat dari beberapa fundamental dan teknikal, harga minyak akan tetap melanjutkan tren bullishnya. Baik, harga minyak mentah dunia ini akan menuju ke level berapa, Pak? Dan apa yang menjadi katalisnya? Oke, sejalan dengan tren bullishnya, harga minyak bisa mencapai di level 73 sampai 75 per barel. Data inventaris Amerika meningkatkan optimisme tentang kembalinya permintaan minyak mentah dan membaiknya prospek pertumbuhan ekonomi global sebagai pendorong kenaikan harga minyak ini. Baik, emas sebagai salah satu aset safe haven akhir-akhir ini harganya stagnan di kisaran 1.740 US dollar per troy ounce. Ini bagaimana forecast harga emas untuk kedepannya, Pak Bobi? Baik, untuk harga emas kita tahu dari segi fundamental adalah beberapa hal yang memicu kenaikan emas sebagai aset safe haven, dan kita tahu secara teknikal emas pada time frame daily dia membentuk pola double bottom. Dan saat ini seperti kita tahu data Amerika Serikat semalam yang dirilis itu membuat kenaikan emas cukup signifikan dan kemungkinan besar harga emas akan melanjutkan rally-nya sampai dengan 1.800 US dollar per troy ounce. Baik, lalu komoditas apa yang masih menarik untuk dipilih oleh investor dan pelaku pasar, Pak Bobi? Saat ini emas masih menjadi komoditas yang paling dipilih pelaku pasar sebagai aset safe haven. Dalam kondisi pandemi yang baru saja memiliki dampak positif dari berhasilnya beberapa vaksin yang telah diberlakukan di berbagai negara. Baik, kita menuju ke pasar domestik. Pak Presiden Jokowi akan membuka kementerian baru yaitu Kementerian Investasi. Tentunya ini sangat baik untuk dunia investasi dan pasar modal Indonesia. Bagaimana menurut Pak Bobi? Menurut saya hal tersebut juga merupakan berita baik bagi dunia investasi dan pasar modal di Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Baik, terima kasih Pak Bobi untuk analisanya minggu ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Demikian tadi perbincangan kami dengan analis dari PT First State Futures, Bapak Bobi. Dan jika Anda membutuhkan beragam informasi seputar dunia perdagangan berjangka dan komoditas, Anda bisa cek di www.firststate-futures.com. Selanjutnya kami berikan informasi kalender ekonomi yang akan hadir di minggu ini.
Rabu 21 April untuk mata uang pound sterling ada BOE Government Daily Speaks. Lalu untuk mata uang dolar Kanada ada BOC Monetary Policy Report, BOC Rate Statement, dan BOC Press Conference. Kamis 22 April untuk mata uang euro ada Main Revising Rate, Monetary Policy Statement, dan ECB Press Conference. Lalu hari Jumat 23 April untuk mata uang euro ada French Flash Service PMI dan German Flash Manufacturing PMI. Demikian tadi Quarter News untuk edisi kali ini. Jangan lewatkan Quarter News yang hadir setiap hari Senin hanya di live Instagram @firststatefutures_official. Siaran ini akan kami tayangkan kembali di channel YouTube First State Futures, jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan di air mengalir, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Akhir kata, saya Wenda Kertajanggi beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda.